Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Nah, di video kali ini aku akan ngejelasin hal-hal yang harus kalian tahu tentang UTBK di tahun 2023. Kenapa sih kalian harus tahu? Ya, karena di tahun 2022 dan di tahun 2023 ternyata banyak perbedaan mengenai UTBK. Nah, jadi buat teman-teman yang gap year, jangan mengira bahwa UTBK di tahun 2022 itu sama dengan di tahun 2023. Ternyata beda ya. Ternyata ada beberapa perbedaan yang harus kalian pahami. Nah, apalagi nih buat kalian yang baru lulus di tahun 2023. Ini kan pertama kalinya ya kalian mau ujian UTBK. Tentunya kalian harus tahu hal ini, oke? Nah, sebelumnya jangan lupa kalian subscribe dulu channel aku Leni Agustin, supaya kalau aku ada video terbaru, informasi terbaru, itu kalian langsung bisa nonton di videonya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram info.umptkin dan Leni Agustin 10, karena di sana aku sering banget live untuk menjawab langsung pertanyaan-pertanyaan kalian mengenai kebingungan kalian untuk masuk kampus di tahun 2023. Oke, langsung aja mari kita nonton. Ini dia videonya. Oke guys, seperti biasa kalau aku mau sharing sama kalian, itu aku kalau dapat informasinya harus catat di buku dulu, supaya kalau aku sharing sama kalian itu nggak salah gitu loh, nggak keliru informasinya. Oke, kebetulan di sini aku dapat informasi bahwa pada tanggal 7 September 2022 kemarin, ternyata Kemendikbudristek itu resmi mengubah aturan seleksi masuk perguruan tinggi negeri yang akan diterapkan di tahun 2023. Nah, salah satunya yaitu jalur UTBK. Oke, fakta yang pertama yaitu soal ujian UTBK di tahun 2023 ini ternyata fokus pada penalaran bukan hafalan. Oke, apa sih maksudnya, Kak? Nah, di tahun 2022 itu kemarin dia UTBK-nya ada beberapa tipe. Yang pertama ada Saintek atau IPA dan ada Sosum atau IPS. Nah, sementara ternyata di tahun 2023 ini udah nggak menggunakan yang namanya Saintek sama Sosum. IPA dan IPS itu udah nggak ada, karena dia itu kan termasuk di penghafalan ya. Ternyata di tahun 2023 ini udah nggak ada yang namanya hafalan, itu udah dihapus. Nah, jadi di tahun 2023 ini kalian fokus di penalaran aja. Jadi kalian tidak perlu memilih antara mau UTBK yang Sosum atau mau yang Saintek, itu udah nggak ada. Jadi cuman satu tipe di tahun 2023 ini, kalian cuman fokus di penalaran aja. Oke, jadi itu adalah poin pertama yang paling penting kalian ketahui di UTBK. Kenapa? Karena jangan sampai kalian masih belajar Saintek, masih belajar Sosum, ternyata sudah tidak diujiankan di UTBK tahun 2023. Karena yang hanya difokuskan yaitu tentang penalaran. Nah, kemudian fakta yang kedua yaitu materi ujian pada tahun UTBK 2023 itu berupa TPS atau tes potensi skolastik. Nah, TKA ini sudah dihapuskan, di mana TKA itu adalah tes potensi akademik. Seperti yang saya bilang tadi bahwa di TPA itu tes potensi akademik itu kan dia ada Saintek sama Sosum, tapi itu udah nggak ada, udah dihapuskan. Nah, jadi materi UTBK tahun 2023 ini itu berupa TPS, tes potensi skolastik. Nah, di mana dia itu meliputi yang pertama, dia meliputi tentang potensi kognitif. Nah, kemudian yang kedua itu ada penalaran matematika.
Kemudian yang ketiga ada literasi bahasa Indonesia. Dan yang keempat itu ada literasi bahasa Inggris. Nah, jadi itu kalian gak perlu memilih lagi antara sosum dengan saintek, karena di sini cuma ada TPS atau tes potensi skolastik, di mana TPS-nya itu meliputi kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. Literasinya itu ada dua, yaitu literasi bahasa Indonesia dan literasi bahasa Inggris, serta penalaran matematika. Oke, jadi udah jelas banget ya apa yang kalian akan ujikan di UTBK tahun 2023. Jadi kalian nggak perlu belajar kayak yang nggak ada. Misalnya biologi nih, kalian nggak perlu belajar biologi, kalian nggak perlu belajar fisika, kimia, karena udah nggak ada yang namanya IPA dan IPS di UTBK tahun 2023 ini. Cuman kita fokus di penalaran aja sesuai yang saya sebutkan bagian-bagian dari TPS tadi. TPS itu tes potensi skolastik. Jadi udah nggak ada TPA ya, tes potensi akademik itu udah dihapus. Sekarang kalian fokus hanya di TPS aja. Nah, kemudian fakta yang keempat yaitu peserta atau calon mahasiswa itu dapat melakukan tes sebanyak 2 kali. Tes sebanyak 2 kali. Nah, tapi di sini aku sendiri bingung sih, maksudnya tes 2 kali itu kalian tes ujian beneran 2 kali atau satunya percobaan dan satunya ujian beneran. Nah, karena di sini katanya calon mahasiswa itu melakukan tes sebanyak 2 kali, tapi di sini tidak dijelaskan apakah tes sesungguhnya 2 kali ataukah tes percobaan 1 kali dan yang sesungguhnya 1 kali. Itu belum jelas. Nanti kalau misalnya udah ada informasi terbaru, itu aku bakalan langsung share ke kalian. Sebenarnya kalian itu tes sebenarnya itu berapa kali? Apakah cuma percobaan 1 kali dan sesungguhnya 1 kali, ataukah memang benar-benar aslinya 2 kali? Nanti aku bakalan update terus informasinya ya. Makanya kalian jangan lupa subscribe nih channel aku atau follow Instagram info.umptkIN. Nanti di sana aku bakalan share informasinya kalau misalnya udah keluar. Nah, kemudian selanjutnya penyelenggara seleksi masuk PTN itu udah bukan LTMPT lagi, karena di tahun 2022 itu kita masih mengikut di LTMPT. Ternyata di tahun 2023 ini bukan LTMPT lagi, tetapi UPT Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan atau yang biasa disebut dengan BP3 Kemendikbudristek. Nah, jadi walaupun ini tidak terlalu bagaimana, tapi kalian harus tetap tahu ya bahwa seleksi masuk PTN ini bukan LTMPT lagi, tetapi melainkan UPT BP3. Nah, kemudian informasi yang terakhir itu tentang istilah-istilahnya. Ternyata di tahun 2023 itu udah juga berubah istilah. Nah, di tahun sebelumnya itu kan kita menggunakan istilah SNMPTN. Ternyata di tahun 2023 itu udah berubah menjadi SNBP. Nah, kepanjangannya itu Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Ini udah aku jelasin ya di video sebelumnya. Jadi kalian bisa nonton dulu apa itu SNBP, karena di sini nggak mungkin aku ngejelasin lagi ya, ngejelasinnya 2 kali. Jadi yang penting perbedaannya di tahun sebelumnya itu dia berubah istilah. Yang dulunya SNMPTN sekarang udah berubah menjadi SNBP. Nah, kemudian untuk SBMPTN itu juga ternyata udah berubah. Di tahun ini, di tahun 2023 itu berubah menjadi SNBT, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes. Nah, jadi itu dia perbedaan atau fakta-fakta yang harus kalian tahu di perubahan tahun 2023. Yap, itu dia guys sharing atau informasi yang aku berikan pada hari ini mengenai fakta-fakta yang harus kalian tahu tentang UTBK di tahun 2023. Karena ternyata UTBK di tahun 2022 dan 2023 itu ternyata ada perbedaan. Makanya kalian harus pahami di mana letak perbedaannya, karena jangan sampai kalian
salah mengikuti alur, kalian masih berada di alur tahun 2022, padahal di tahun ini 2023 itu sudah berbeda. Oke, jadi sekian video kali ini. Jangan lupa kalian subscribe channel aku, Leni Agustin, supaya kalau ada video terbaru, informasi terbaru itu kalian langsung bisa dapat melalui video ini. Dan juga kalian harus follow Instagram info.umptkin dan Leni Agustin 10 supaya kalau aku live itu aku langsung bisa jawab pertanyaan kalian secara langsung. Atau kalian bisa langsung chat WA di 0882 4785 4631. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.